Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Senin 25 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas, bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan sangat peka terhadap segala kebutuhan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita dengar keluhan orang, "Tuhan tidak mengabulkan permohonanku. Tuhan tidak memberi perhatian terhadap keadaan hidupku." Benarkah demikian keluhan semacam itu? Tuhan kita sesungguhnya sangat peka terhadap segala kebutuhan kita. Buktinya, tanpa diminta pun, atas inisiatifnya sendiri, ia menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuki roh sampai bungkuk badannya. Padahal perempuan itu tidak memintanya. Juga orang-orang di sekitarnya tidak meminta penyembuhan. Belas kasih Allah dalam diri Yesus tidak perlu diatur oleh manusia. Jika sudah menjadi kehendaknya, tanpa diminta pun, segala belenggu yang kita alami akan dilepaskan oleh Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setiap orang pasti tidak mau dibelenggu, baik oleh keadaan sakit, kemiskinan, ataupun situasi lain. Bila semua belenggu itu ditanggung dengan tabah, dengan sabar, Allah tahu keadaan itu. Yesus
sudah membuktikan hal itu. Kebaikan Allah tidak akan terhalang oleh aneka batasan dan belenggu. Bahkan hukum Sabat pun tak akan menghalangi karya kebaikan Allah. Jadi, bukalah hati kita terhadap kebaikan Allah. Jangan biarkan belenggu ketidakpercayaan menjerat kita begitu lama. Berilah ruang bagi Allah untuk menyalurkan kebaikan dan rahmat-Nya. Kita telah mewarisi iman Abraham menjadi percaya kepada Yesus, Sang Putera Allah. Maka kita pun berhak atas rahmat dan kebaikan dari Allah itu. Saudara, masuklah dalam keheningan, renungkan dan rasakan ketika Anda melakukan tindakan baik yang dapat meringankan beban sesama yang menderita. Bersyukurlah bahwa Anda boleh melakukan sesuatu dengan tulus hati. Marilah berdoa. Ya Kristus Putera Bapa, teguhkanlah imanku untuk terus-menerus percaya kepadamu dan belajar semakin bijaksana menemukan yang Engkau kehendaki dalam diriku di tengah tuntutan dan aturan yang berlaku di sekitarku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.